Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Ya, Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Baiklah, anak-anak ibu semua, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar apa ini? Ya, gambar orang sedang bermusyawarah. Pernahkah kalian melakukan musyawarah, mengemukakan pendapat di saat musyawarah tersebut? Ya, setiap kita pasti pernah melakukan musyawarah, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, di sekolah. Nah, dalam memecahkan suatu permasalahan atau mencari keputusan yang akan diambil dalam suatu peraturan, tentu kita melakukan yang namanya musyawarah. Nah, di dalam musyawarah ini kita dibebaskan untuk mengemukakan pendapat dan kita juga saling menghormati pendapat orang lain. Musyawarah ini merupakan contoh dari penerapan demokrasi. Lalu, apakah demokrasi itu? A. Hakikat demokrasi. Yang pertama, kita bahas mengenai makna demokrasi. Apa demokrasi itu? Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi itu diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi. Berdasarkan ideologi, demokrasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme yang sering mengabaikan kepentingan umum. Jadi, demokrasi liberal ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari urusan negara. Warga negara mempunyai kebebasan yang luas untuk bertindak asal tidak melanggar hukum. Kemudian, negara tidak ikut campur terhadap urusan agama warga negaranya. Sehingga, dalam demokrasi liberal ini, warga negaranya cenderung individualis. Contohnya Amerika Serikat. Yang kedua, demokrasi komunis. Nah, demokrasi ini kebalikan dari demokrasi liberal tadi. Demokrasi komunis lebih mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial dan lebih mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan umum. Jadi dalam demokrasi ini menolak yang namanya individualis. Dan dalam demokrasi komunis ini tidak mempercayai adanya Tuhan. Tentunya ini sangat bertentangan sekali dengan demokrasi kita, yaitu demokrasi Pancasila. Selanjutnya, demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Jadi, praktek
ketatanegaraan negara Indonesia ini didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian jenis demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Nah, demokrasi ini pernah terjadi sekali, yaitu di Yunani kuno, yang mana semua warga negaranya dikumpulkan dalam suatu tempat. Nah, dilakukanlah musyawarah untuk membuat kebijakan negaranya, kemudian untuk memilih pemimpinnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena waktu itu pun negara Yunani termasuk penduduk yang jumlahnya masih sedikit, sehingga bisa terlaksana demokrasi langsung. Musyawarah bisa terjadi dalam suatu forum yang dilakukan untuk mencapai mufakat dari musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat tadi. Kemudian demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, perwakilan di sini maksudnya seperti negara kita, yang mana kita wakilkan melalui anggota-anggota pemerintahan kita seperti di DPR, MPR. Nah, merekalah yang menjadi wakil kita untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan kita dalam suatu negara itu. Selanjutnya, jenis demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya terbagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang pertama, demokrasi formal, itu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi ini lebih kepada lembaganya, misalnya lembaga perwakilan rakyat, yang mana memiliki fungsi dan peran yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi betul-betul menjadi wadah aspirasi bagi setiap rakyat, misalnya DPR, DPRD, MPR, yang mana mereka ini diberikan amanah oleh rakyat berdasarkan pada tingkat daerah yang diwakilinya. Jadi, di sini dia menjunjung bersama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi tidak berpengaruh terhadap ekonomi. Kemudian yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Jadi dalam demokrasi material, peran rakyat dibatasi dalam bidang politik. Dalam hal ini, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tanpa harus melalui pendapat rakyat, karena memang pemerintahlah yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan negara. Pendapat rakyat bukan menjadi hal mutlak yang menjadi dasar pengambilan keputusan, sebab rakyat tidak memiliki kebebasan suara dalam berpolitik. Negara penganut sistem ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat pada semua kegiatan perekonomiannya. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material.
Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa demokrasi itu merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi intinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan sepenuhnya. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem lainnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, kemudian menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Yang terakhir, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Karena demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu digali dari tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila itu? Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang mana prinsip-prinsip ini semua tidak lepas dari Pancasila itu sendiri. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya baik melalui WhatsApp group atau melalui e-learning. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.